Karena kewajiban berpuasa ini hanya berlaku bagi umat Islam. Tapi saudara-saudara kita yang non-muslim apapun agamanya tidak punya kewajiban yang sama. Yang punya pekerjaan, ngantor, perlu makan siang. Nah, kalau di Bekasi warungnya tutup semua, mau makan siang di mana nih saudara-saudara kita yang non-muslim? Yang mengganggu biaya kita, kalau ada yang single biaya kita, mereka jual, kita borong habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, tidak henti-hentinya semua pihak memberikan nasihat, memberikan masukan, khususnya hari ini, bagaimana agar kita mengembangkan rasa toleransi, mengembangkan rasa saling hormat, menghormati, saling mengerti antar umat beragama, antar budaya, antar suku, antar elemen bangsa yang berbeda-beda di tanah air kita ini. Akan tetapi, hal itu sering-sering dirusak oleh pihak yang katanya tokoh dan elit di negara ini, termasuk tokoh dan elit ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Mestinya Majelis Ulama Indonesia sebagai orang yang terpilih duduk di majelis namanya Majelis Ulama MUI. Mestinya adalah orang-orang yang memberikan contoh teladan yang baik kepada semua orang, kepada kita semua tentang pentingnya hidup rukun, hidup saling menghormati, tenggang rasa di antara banyak perbedaan tersebut. Nah ini Majelis Ulama, ya walaupun bukan hanya kali ini saja, tapi sudah sering terjadi. Justru malah membuat statement yang merusak itu semuanya. Membuat statement yang merusak persatuan. Ingin memaksakan kehendak. Tidak tahu, tidak sadar, apa pura-pura tidak tahu gitu. Kalau tidak sadar, tidak tahu ya aneh ya. Wong namanya juga MUI, orang-orang terpilih, masa tidak tahu bahwa kita itu hidup di atas tanah perbedaan gitu loh. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Masa yang nggak sadar, masa nggak tahu. Ini akibat di dalam Majelis Ulama Indonesia disusupi banyak kadrun, banyak teroris yang begini ini. Lah masa warung-warung seluruhnya disuruh tutup pada bulan puasa, bulan Ramadan besok ini. Ini Majelis Ulama Indonesia Bekasi ini. Iya nih, menurut saya ini perlu tatar nih. Jajaran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi ini perlu ditatar pentingnya wawasan kebangsaan, pentingnya hidup rukun. Lah memang seluruh penduduk Bekasi, seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di Bekasi semuanya Muslim. Kalau semuanya Muslim 100%, tidak ada satu gelintir pun warga negara Indonesia yang tinggal di Bekasi itu yang non-muslim, bisa dimaklumi, bisa dimengerti kalau membuat aturan seluruh warung makan di siang hari tutup, masih bisa dimaklumi. Lah ini kita hidup di Indonesia ya, di tanah Nusantara yang banyak perbedaan, banyak agama. Punya egois sekali kalian, Majelis Ulama Indonesia Bekasi, kalian egois. Seolah-olah negara ini milik kalian apa gimana? Milik umat Islam saja apa gimana? Ini bukan negara Islam bro, ini negara Pancasila. Kita bisa semboyan Bhinneka Tunggal Ika 1000 kali, harus dijejalkan semboyan ini kepada panjenengan semuanya. Beliau nggak paham-paham sih.
Apa warung buka di siang hari membuat orang batal puasa bagaimana? Lah, puasa level apa? Puasa wajib bulan Ramadan. Orang muslim. Jangankan kau hanya melihat warung buka, mungkin kasih di depan matanya, di atas mejanya. Kalau memang orang beriman ya nggak mungkin akan memakannya. Masanya gara-gara warung buka jadi batal puasanya, jadi rusak puasanya bagaimana? Enggak bro. Cobalah tanamkan di otak kita semuanya pentingnya saling menghargai. Mereka non-muslim menghargai kita yang muslim dalam menjalankan ibadah puasa, tidak makan di sembarang tempat, tidak merokok di tempat-tempat terbuka. Kita yang umat muslim juga harus menghargai mereka yang bukan muslim. Karena kewajiban berpuasa ini hanya berlaku bagi umat Islam. Tapi saudara-saudara kita yang non-muslim apapun agamanya tidak punya kewajiban yang sama. Yang punya pekerjaan, ngantor, perlu makan siang. Nah kalau di Bekasi warungnya tutup semua, mau makan siang di mana nih saudara-saudara kita yang non-muslim? Apa nggak kepikir begitu itu kan ya? Katanya ulama kok nggak cerdas sih gimana? Belum lagi ibu-ibu yang muslim kan juga banyak yang tidak puasa karena datang bulan. Walaupun mungkin menahan diri, tapi kan kalau butuh makan mau makan di mana? Apa harus makan di kantor? Itu padahal lebih berbahaya lagi, lebih ngawur lagi, ya. Saudara-saudara kita yang non muslim butuh makan siang, butuh sarapan. Kalau nggak di warung di mana? Kalau nggak di warung makan, di kantor nanti malah dikira menghina kalian yang beragama Islam. Gimana sih? Allah karim, kayak ngomong dengan anak kecil ini, harus menyadarkan tingkat tinggi yang begini ini. Dan Islam tidak mengajarkan pemeluknya, hambanya memaksakan diri dalam hal ibadah. Nggak ada. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Walaupun Islam mewajibkan umatnya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi pada prakteknya tidak ada pemaksaan. Kalau Anda tidak berpuasa bulan Ramadan walaupun Anda muslim, ya silakan, resiko tahu sendiri, tapi tidak ada model pemaksaan. Kalian nggak puasa juga nggak apa-apa, tapi resiko ditanggung sendiri. Ada resikonya, ada hukum-hukumnya. Fikih mengatur itu. Dikerjakan atau tidak di dunia ini akan ketemu di akhirat, kan begitu. Tapi bahwa harus puasa kan enggak, teknisnya nggak dipaksakan. Puasa, sholat wajib, hukumnya wajib dalam Islam. Tapi prakteknya Islam, agama tidak memaksakan kepada hambanya. Kalau Anda tidak sholat, walaupun Anda muslim, ya resiko ditanggung Anda sendiri. Tidak dipaksakan harus, kalau nggak sholat dikebuk, dipukul 100 kali gitu, enggak. Ada ketentuannya semuanya. Islam mengatur syariat ini dengan rahmatan lil alamin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagimu amalan kamu. Orang yang beribadah ada pahalanya, yang tidak melakukan ibadah ada dosa. Gitu. Enak aja main paksa warung suruh tutup. Gimana sih? Majelis Ulama Indonesia kan hierarkinya jelas, ada pusat. Majelis Ulama pusat lah membuat aturan satu pintu, lalu didistribusikan ke seluruh jajaran MUI, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sudah. Dan masing-masing MUI bikin fatwa sendiri-sendiri loh. Ini negara apa sih? Negara dalam negara bagaimana? Apa hanya sekedar ingin menunjukkan pekerjaan begitu? Lalu nanti MUI Bekasi bikin fatwa, nggak boleh buka warung siang hari. Nanti MUI daerah lain, Medan bikin fatwa beda, boleh. MUI Surabaya fatwanya beda lagi. Lu apa-apaan gimana? Itu kayak itu sering terjadi itu loh. MUI sebelah timur bikin fatwa Natal haram, MUI barat Natal boleh.
Majelis ulama ada hierarkinya buat apa? Kasih anggaran oleh negara besar. Ya sudah bikin satu pintu aturan fatwa, fatwanya yang sesuai dengan NKRI, sesuai dengan nilai-nilai toleransi Indonesia. Gak usah yang bertentangan dengan itu semua. Nah, satu fatwa, satu pintu dari Majelis Ulama Pusat, kemudian didistribusikan kurs, tajin ke bawah, itu kan beres. Repot-repot bikin fatwa sendiri, gimana? Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI berkabar.